Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman NIM untuk materi kali ini saya akan dan jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer dasar. Jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan komputer yang dukungan agar dapat berkomunikasi dengan tujuan bagi sumber daya seperti file dan printer. Untuk internet, sekumpulan jaringan WAN atau keduanya yang saling terkoneksi. Untuk jenis-jenis jaringan berdasarkan geografis, Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MAN, Wide Area Network atau WAN, Internet Network atau Internet. Berdasarkan topologi, bus, star, dan ring. Berdasarkan arsitektur, untuk arsitektur peer-to-peer, client-to-server, atau hybrid. Untuk LAN, jaringan komputer yang dimiliki oleh sebuah organisasi di mana perangkat jaringan yang saling terhubung terletak di dalam sebuah gedung atau antar gedung yang berjarak berbeda beberapa kilometer menggunakan teknologi Ethernet. LAN atau wireless LAN. Untuk MAN, jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota teknologi menggunakan jaringan TV kabel. Untuk WAN, jaringan komputer yang cakupannya lebih luas dari LAN, yaitu dari negara sampai benua. Teknologinya menggunakan jaringan wireless atau seluler. Client to server. Client to server yaitu jaringan komunikasi data yang terdiri dari banyak pelayan dan satu atau lebih server. Untuk keuntungan, penyimpanan data yang terpusat memberikan kemudahan untuk pengelolaan dan backup data. Penggunaan spesifikasi server yang optimal mempercepat proses komunikasi di jaringan. Kemudahan mengatur user dan sharing peralatan. Keamanan lebih terjamin. Untuk kerugiannya, biaya pembelian software, hardware, server, dibutuhkan administrator jaringan. Peer-to-peer, sebuah workgroup di mana setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien dan server sekaligus. Keuntungannya, tidak ada biaya tambahan untuk pembelian hardware atau software server. Tidak diperlukan administrator jaringan. Untuk kekurangan, sharing sumber daya membebani proses komputer yang bersangkutan. Kedua, kekurangan dari jaringan peer-to-peer, keamanan tidak terjamin. Untuk perangkat jaringan, network interface card, repeater, hub, bridge, switch, router, modem. Untuk media transmisi menggunakan kabel wired, twisted pair, koaksial, dan fiber optical. Untuk di wirelessnya ada antena, microwave, broadcast radio, infrared, dan bluetooth. Modem, penghubung ke penyedia jasa internet. Modem yang menggunakan kabel telepon, ada juga yang menggunakan kabel koaksial. Router digunakan untuk menyambungkan dua jaringan berbeda. Contoh, menyambungkan antara LAN dengan internet diperlukan adanya router sebagai jembatan dari dua jaringan tersebut. Bisa juga menyambungkan LAN yang berbeda subnet. Salah satu contoh router adalah Cisco router. Untuk switch, biasanya switch banyak digunakan untuk jaringan sebagai penghubung antara komputer switch. Ada yang menggunakan kabel, ada yang tanpa kabel atau wireless. Repeater digunakan untuk penguat sinyal pada jaringan komputer. Untuk bridge adalah sebuah perangkat yang membagi satu buah jaringan ke dalam dua buah jaringan. Ini digunakan untuk mendapatkan jaringan yang efisien, di mana kadang pertumbuhan network sangat cepat, makanya diperlukan jembatan untuk itu.
Untuk hub, sebuah konsentrator atau hub adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server, atau perangkat lain. Hub mempunyai banyak slot konsentrator yang mana dapat dipasang menurut nomor port dari card yang dituju. Berdasarkan media transmisi, untuk jaringan berkabel atau wired network, pada jaringan ini menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Jaringan nirkabel atau Wi-Fi merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Untuk di model OSI layar, the Open Internet Connection dibuat oleh International Standard Organization untuk memberikan model umum untuk jaringan komunikasi data. Untuk OSI layar ini terdiri dari 7 layar. Pertama, physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Untuk jabarannya itu di nomor 7, application layer, message format, human machine interface, presentation layer, coding in 1 second and 0 second, encryption compression. Untuk di layar kelima, session layer, authentication, permission, session restoration. Untuk di transport service itu ada 4 layer. 4 layer itu 4 layer transport layer end-to-end error control, dan 3 layer network layer, network addressing, routing on switch. Untuk di nomor 2, data link layer, error detection, flag counter on physical link. Untuk di nomor 1, physical layer, bit string, physical medium, method of presentation bit. Pengertian physical layer menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi, memastikan jika entity 1 mengirimkan bit 1, maka entity yang lain juga harus menerima bit 1. Fungsi utama untuk menentukan berapa volt untuk bit 1 dan 0, berapa nanosecond bit dapat bertahan di saluran komunikasi, kapan koneksi awal dibuat dan diputuskan ketika dua entity selesai, jumlah pin yang digunakan oleh network connection, dan fungsi dari setiap pin. Untuk contohnya di token ring di IEEE 802.11, perangkat yang beroperasi di layer ini adalah hub, repeater, network adapter, network interface, dan host bus adapter digunakan di storage area. Untuk pengertian data link layer menyajikan prosedur pengiriman data antar jaringan, mendeteksi, mengkoreksi error yang mungkin terjadi di fisik, memiliki address secara fisik yang sudah dikodekan secara langsung, network card saat pembuatan card disebut juga MAC address. Contohnya itu Ethernet, DLC, Aloha, IEEE 802 LAN, dan FDDI. Perangkat yang berbagai layer ini adalah bridge dan layer kedua switch. Untuk network layer menentukan prosedur pengiriman data sekuensial dengan berbagai macam ukuran dari sumber ke tujuan melalui satu atau beberapa jaringan dengan tetap mempertahankan quality of service atau QoS yang diminta oleh transport layer. Untuk fungsi dari network layer, fungsinya itu untuk merouting, menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan, bisa statik menggunakan kabel statik yang cocok untuk jaringan yang sekali berubah, atau dinamis menentukan jalur baru untuk setiap data yang dikirimkan.
Untuk fungsi kedua, pengendalian kongesti atau kemacetan pada proses pengiriman data. Untuk fungsi ketiga, mempertahankan quality of service atau delay, transit time, jitter, dan lain-lain. Fungsi keempat, menyediakan interface untuk jaringan yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Untuk contohnya itu ada Internet Protocol atau IP address. Perangkat yang beroperasi di layar ini adalah router dan layer 3 switch. Untuk transport layer, pengertian transport layer menerima data dari layar di atasnya, memecah, dan menjadi unit-unit yang lebih kecil, sering disebut package, meneruskannya ke network layer dan memastikan semua package tiba di ujung penerima tanpa ada error. Layer ini harus melakukan proses di atas secara efisien dan memastikan layar di atas tidak terpengaruh terhadap perubahan teknologi hardware. Untuk fungsinya ada 3, flow control, segmentation atau desegmentation, dan error control. Untuk contoh, transmission control protocol atau TCP, user datagram protocol atau UDP, stream control transmission protocol atau SCTP. Untuk session layer, mengizinkan user-user yang menggunakan mesin yang berbeda untuk membuat dialog atau untuk fungsinya ada 3, pengendalian dialog, memantau giliran pengiriman. Fungsi kedua, pengelolaan token, memecah dua pihak untuk melakukan operasi yang sangat kritis dan penting secara bersamaan. Fungsi ketiga, sinkronisasi, menandai bagian data yang belum terkirim saat crash atau error pengiriman terjadi, sehingga penerimaan bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Untuk presentation layer, mengatur tentang sintak dan semantik dari data yang dikirimkan. Manipulasi data seperti MEMA, encoding, kompresi, dan enkripsi dilakukan di layer ini. Untuk application layer, sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi. Contoh protokol aplikasi yang digunakan Hypertext Transfer Protocol (HTTP) yang digunakan di www File Transfer Protocol (FTP) untuk mengirimkan file ke antar komputer. Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP untuk model TCP atau IP, arsitektur protokol yang digunakan oleh internet dan jaringan komersial lainnya. Terdiri dari 4 layer: link layer, network layer, transport layer, application layer. Untuk data link layer ini bukan bagian dari TCP atau IP switch. Proses pengiriman dan penerimaan package untuk layer ini dapat dilakukan oleh software device derivat dari network card atau adapter yang digunakan. Layer ini juga termasuk physical layer yang terdiri dari komponen fisik yang terlihat seperti hub, repeater, kabel, jaringan, UDP, fiber koaksial, network card, network connector, RJ45, PNC, dan lain-lain, dan spesifikasi untuk sinyal, voltase, frekuensi, dan lain-lain. Untuk network layer, awalnya network layer ditujukan untuk mengirimkan package antara host di sebuah jaringan, contoh X25. Pengembangan di internet networking, di mana jalur pengiriman paket dari sumber ke tujuan melalui jaringan-jaringan lain atau routing. Beberapa protokol bagian dari IP yaitu ICMP menyediakan informasi defaultis untuk pengiriman paket IP, IGMP untuk mengelola data multicast, protokol routing seperti BGP, OSPF, dan RIP. Untuk transport layer, menyediakan layanan pengiriman pesan dari ujung ke ujung yang dapat dikategorikan sebagai connection oriented atau TCP bit oriented dan HTTP stream oriented. Kedua, connectionless atau UDP dan RTP tetap
sebagai datagram. Aplikasi layar. Layar ini mencakup presentation transition layar dari model OC, di mana layanan ini dari layar-layar tersebut disediakan melalui libraries data user yang dikirim melalui jaringan diterima melalui aplikasi layar baru kemudian diteruskan ke layar di bawahnya, yaitu transport. Setiap aplikasi yang menggunakan TCP atau UDP membutuhkan port sebagai identitas aplikasi tersebut. Untuk contoh portnya untuk HTTP itu ada 80 dan port FTP adalah 21. Port number 16 bit digunakan oleh TCP dan UDP untuk membedakan setiap proses yang menggunakan layanan mereka. Will now port 0 sampai dengan 1023 dipesan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA tidak bisa digunakan secara bebas. Register port untuk nomornya 1024 sampai dengan 49151 tidak dikontrol oleh IANA tapi tidak bisa digunakan secara bebas karena sudah direserve oleh sistem komputer dinamik atau private atau yang lebih dikenal emerald atau shortwave. Portnya itu 49152 sampai dengan 65535 bisa digunakan oleh user bebas. So, materi ini antena grid. Antena ini merupakan salah satu antena WiFi yang populer. Sudut pola pancaran antena ini difokus pada titik tertentu sesuai masing-masing komponen penyusunnya, yaitu reflektor, pole, jumper. Fungsinya menghubungkan antena dengan radio. Antena grid ada dua macam dengan frekuensi, yaitu 5,8 GHz dan 2,4 GHz. Perbedaan terdapat pada pole-nya. Ini adalah jaring hardware antena sektoral. Antena sektoral hampir mirip dengan antena omnidirectional yang juga digunakan untuk access point to server a point to multipoint atau E2NP link, dapat menampung hingga 5 klien. Beberapa antena sektoral ini dibuat tegak lurus dan juga ada yang horizontal. Untuk antena flat fungsinya sama seperti antena grid, yaitu memfokuskan ke satu titik. Antena ini hanya digunakan untuk jarak yang dekat dan tidak untuk jarak yang jauh karena frekuensinya sangat kecil. Untuk antena roket fungsinya point to point, memiliki jangkauan sinyal yang jauh. Untuk wireless ubiquity menggunakan HM5 karena settingannya menggunakan browser. Antena roket 30 dpi 5,8 GHz. Antena omnidirectional. Antena omnidirectional adalah yaitu jenis antena yang memiliki pola pemancaran sinyal ke segala arah dengan daya sama untuk menghasilkan cakupan area yang luas. Antena dengan daya sistem yang memancarkan secara seragam dari satu pesawat dengan arahan dalam bidang tegak lurus. Antena ini akan melayani atau hanya memberikan pancaran sinyal pada sekelilingnya atau 360 derajat. Antena omnifront Maverick. Antena omnifront Maverick ini merupakan salah satu antena omnidirectional untuk memancarkan sinyal wireless LAN 3,4 GHz dengan pola horizontal. Memiliki kemampuan yang sangat bagus dan mampu meningkatkan sensitivitas. Antena parabolik. Antena parabolik atau solid disk memiliki fungsi frekuensi yang sama dengan antena grid, tapi antena ini memiliki jangkauan lebih jauh dan fokus dibandingkan antena grid. Antena solid disk bisa digunakan untuk point jarak jauh. Antena wagenbolik. Antena jenis ini digunakan di sisi klien pada jaringan RT atau RW.net
Jaringan ini sudah dilegalkan oleh pemerintah pada tahun 2005. Akses jaringan ini dikenal berupa access point, WLAN, dan juga USB Wi-Fi untuk berbahasa pada frekuensi 2,4 GHz. Antena wajan bolik dapat digunakan untuk sinyal hotspot sebuah kampus, kota, atau tempat yang menyediakan free hotspot atau hotspot area dengan jangkauan hotspot sampai dengan 1 km tanpa halangan seperti gedung bertingkat atau kondisi geografis. Antena Yagi itu untuk memancar radio di televisi yang diciptakan oleh Hidetsuki Yagi. Antena ini dilengkapi dengan pengentang. Antena Yagi terdiri dari 3 bagian: driven, phase driven, dan frekuensi radio. Untuk materi subnetting, mungkin cukup itu yang bisa materi pengenalan jaringan dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.